Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa ucapan syukur kita kepada Allah, di mana Allah memberikan daripada nikmatnya kepada kita sangat banyak, sehingga daripada banyaknya nikmat Allah, salah satunya coba kita hitung atau kita lihat nikmat Allah yang ada pada kita, yaitu kita pada saat ini diberi oleh Allah. Salah satunya daripada nikmatnya adalah nikmat iman. Nikmat iman ini nikmat yang kita meyakini, mempercayai bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Nah, jadi kita dengan percaya kepada Allah berarti iman. Nah, maka dari itu salah satu nikmat Allah. Kemudian kita mengimani juga Nabi kita, bahwasanya Nabi yang akhir dari para Nabi dan Rasul itu adalah Nabi kita Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad itu akan ada lagi Nabi, dan yang mengaku jadi Nabi wajib ditolak. Karena wajib dipercayai, karena wajib ditolak. Nah, jadi iman kita mengakui, meyakini Nabi kita dan Nabi Muhammad. Nah, setelah kita meyakini Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian kita lagi diberi oleh Allah nikmat Islam. Untuk kita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Inna dina, sesungguhnya agama indallah yang ada di sisi Allah itu ialah agama kita Islam. Jadi untuk benar syukur benar kita. Namun ada juga yang bersuara kebanyakan dalam kita Islam syariatnya. Nah, ada juga kayak itu. Nabi itu bukan Allah memberati kepada kita, ada. Allah memberi kepada kita itu berarti Allah itu sayang melawan kita. Apabila kita hendak sayang lawan diri kita, yang ada di dalam Islam agama kita jalani. Mudah-mudahan iman Islam yang ini kan sampai ke bawah bagi kita kepada kita mati. Amin Allahumma amin. Jangan hanya iman yakin aja, mempercayai aja, tapi kadang-kadang kita membuktikan. Nah, karena iman itu jangan qaulun bil lisan. Ya, kita ucapkan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah. Kalau kita mengucap kalimat syahadat. Wa tasdidun bil qalbi, iman itu ujar Nabi diyakinkan dengan hati. Nah, hati kita yakin, jujur
memegang keimanan. Kita di akhir zaman ini memegang iman seperti memegang bara api hujan Nabi. Dipegang, tuyuk, dilapas. Nah ya tadi. Nah maka dari itulah iman itu kita andak bujur-bujur di dalam hati kita. Wa amalun bil arqam, iman itu jangan dibuktikan dengan perbuatan dan kelakuan kita. Nah jadi ini yang kita lakukan malam ini, kita perbuat malam ini pembuktian daripada iman kita lawan Allah, iman kita lawan Rasulullah. Punya ada iman, ada mungkin kita membuktikan ini. Makanya pembuktian ini wajib kita buktikan. Nah, iman kita ini jangan kita hanya amantu billah, kekanakan bisa saja mengucapkan amantu billah. Tapi wa amalun bil arham, membuktikan iman dengan kenyataan kelakuan dan perbuatan kita ini wajib. Nah, jadi alhamdulillah lebih ini kita dapat membuktikan daripada iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mati semua dalam keadaan membawa iman. Amin Allahumma amin. Nikmat apa lagi? Nikmat sehat dan nikmat umur. Nah, dengan umur dan sehat kita kalau malam ini berkumpul kita malam ini sama-sama menjalankan kewajiban. Kewajiban apa yang kita jalankan? Kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Makanya kita harus sadar umur dan sehat yang diberikan Allah ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena kita kewajiban menuntut ilmu itu waktunya habis kecuali kita sudah mati. Selagi belum kita mati, berapa umur yang ada pada kita, berapa sehat yang ada pada kita, waktunya diberikan oleh Allah. Kalau karena kita jalankan salah satu kewajiban daripada kewajibannya, kan banyak orang wajibkan kita nilai. Wajiban kita kayak sembahyang, puasa, zakat punya sampai, haji punya sampai mampu kita laksanakan. Nah menuntut ilmu pun sama hukumnya juga wajib. Maka kewajiban untuk ilmu ini banyak orang menganggap biasa saja. Padahal kewajiban untuk ilmu ini, Masya Allah, sampai-sampai disebutkan amal ibadah kita tanpa dengan ilmu tidak diterima oleh Allah. Makanya selama ini jangan bangga dengan ibadah kita, dengan amal kita. Kalau dalam amal ibadah kita tanpa ilmu, kita beramal lawan baik ibadah. Apabila kita dapat ilmu keadaan dalam amal ibadah kita, la tuqbalu, kada diterima oleh Allah. Lalu gawian kita sia-sia. Nah makanya untuk ilmu ini biar Masya Allah. Jangan Nabi keluarnya kita dari rumah sampai kembali daripada artinya tempat menuntut ilmu ini. Kalau memang kita sampai waktu umur ajal kita, pada saat kita pulang atau saat kita kembali, maka kita diberikan oleh Allah mati pahala seperti mati syahid. Ya kalau di zaman Rasulullah itu kan mati syahid itu berambut, tidak mendengar perang, sanggup nang para sahabat tuh berdahulu biar bahasanya tadi kan nang komandan tuh belum lagi perintah untuk menyerang tuh kayak gua aku berdahuluan anak menyerang, artinya mengharapkan kalau bujur-bujur nang artinya mati syahid itu dalam kuburnya nyaman. Kita ini syahid kita kada lagi nang berperang. Makanya syahid kita itu ujian Nabi jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nih, kalau malam ini nafsu nyaman bang malam Jumat, jangan ini bauli lawan rumahnya ya lah, melihat HP itu kan, artinya nah kita di HP gitu, artinya mendengar tidak tahu wajah lain. Dengan di majlis ini kan disebut oleh Rasulullah perkumpulan ini rawdatun min riyadil jannah.
taman surga. Kan? Jadi punya kita lihat di HP aja, bahasa dari kan menonton pengajian-pengajian itu, maka kita kada termasuk dalam kategori masuk dalam lingkungan majelis itu disebut taman daripada taman surga. Buat melihat ya kayak di sini. Kan taman kota di sana, acara di taman kota kita menonton. Di mana ikan ya aku menonton dari taman kota, mana itu mereka menonton, lain kita di taman kota. Nah, maka dari itu duduk dalam majelis ilmu ini pahalanya itu beda dengan kita beribadah yang lain. Paham kada paham? Kalau ibadah yang lain dituntut khusyuk dengan ikhlas, apalagi sembahyang. Banyak ada khusyuk, nah berapa khusyuknya jadi dinilai oleh Allah. Ibadah misalnya kita bersedekah atau membantu orang punya ada ikhlas sia-sia. Kadang-kadang ibadah itu bisa terucapkan membantu yang itu, membantu yang ini bisa terpanderakan itu menjadikan amal kita ada ikhlas. Tapi kalau kita duduk dalam ilmu biar terguring ya kita kadang paham ya kita duduk sama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari duduknya kita itu artinya berada di dalam surga atau taman surga. Mudah-mudahanlah kita tanamkan niat hujan ulun di mana aja majlis mengingatkan jemaah itu. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin. Lutut kita oleh Allah itu dua. Kita dimatikan ya Allah mudah-mudahan dalam mengaji kayak ini. Jangan kita sama-sama baca kitabnya lah, bukan menggurui kan? Lun mutalaah juga kan? Tidak ada memujakarahakan atau menyampaikan, menyatakan. Nah, jadi dari nikmat hatinya, umur dan sehat tadi itu dipertanggungjawabkan artinya kita akan di hadapan Allah. Nah, makanya kita di dunia ini disebut oleh Rasulullah ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempat wadah ujian bagi kita orang beriman. Nah, makanya kita hidup adalah macam-macam ujiannya ada. Sabar ada, tahan ada, ikhlas ada. Tapi apabila kita tahu nangaran kita hidup nih kan, kalau kita ini kan di hidupnya sudah kita ini menjalani lah. Nah sebelum kita hidup itu sudah ada Allah nyatakan. Sebelum kita hidup dan dihidupkan di dalam rahim Tuhan, bahwasanya kita ditakoni dalam hidup yang diberi oleh Allah umur sekian, kehidupan kita nyaman sakit, berduit kada berduit, ujar Allah ikam handaka ada yang kita semalam ada hidup kita. Nah lalu kita nih hidup terjadi kayak ini, jangan ada keluh kesah. Kenapa? Karena sudah semalam diakui ini. Nah kalau sudah tahu dia di sini dah nyaman menjalani hidupnya nyaman. Ada pusing lagi berduit capek lagi berduit dia. Makin nyaman lagi. Kita ada berduit ya banyak juga orang pusing. Apalagi ada berduit lah. Kenapa? Karena kita kadang dan dinyatakan bahwasanya sebelum kita hidup itu sudah Allah takonakan sanggup ada hendak ada hidup. Jadi kita jalani ini dijalani dengan sabar dan ikhlas serta tabah. Nah, jadi dunia ini tempat wadah ujian. Adapun akhirat itu kena itu artinya darul jaza, tempat Allah membalas. Kita ini pasti kena pasti menyudahi hidupnya ini suki nyaman itu jadi pejabat atau ada itu belum pasti lagi. Tapi kalau akhirat apabila di dunia banyak amal ibadah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Punya banyak amal ibadah yang digawi di dunia ini, di akhirat karena itu tempat wadah membalas. Nyaman kada bahasa sakitan lagi teman.
Tapi kalau di akhirat itu sakit, maka di situ dibalas Allah sakit, jangan harap lagi mendapat nyaman. Kayaknya kita jangan tertipu, ujar Allah. Nah, Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini sifatnya mempesona. Jadi jangan terpesona, jangan talena, bahasa kita jangan hayal. Bantang kayak kita melihat tadi tuh, ya kalau ini ada jadi belakang, melihat bini nembeke, jangan. Bibit bini diikat di belakang, jangan terlalu di belakang. Nah, ini kan terpesona melihat dan di hadapan kita. Itu juga kita kan. Keasekan, kehayalan, keramian di dunia ini, lalu berhimmat mengejar dunia aja. Pas dihimati mengejar dunia, mati. Nah, ya Allah sudah. Ini bahayanya. Nah, kita kejar dihimmat, karena kita mati, dan karena kita nikmati juga. Lalu akhirnya apa? Nang berat bertanggung jawabnya kena kita juga. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita paham. Artinya maksudnya paham dari kan tahu nang bahwasanya dunia ini bukan tempatnya Allah membalas kita. Di dunia ini nang kayak apapun bentuk kurangnya, kalau mungkin orang nambah ilmu aja, orang nang saleh itu ada diuji oleh Allah, diuji semuanya. Karena dunia ini disebut oleh Rasulullah darul balwa, ini tempat wadah ujian. Nah, jadi ujian. Jadi kalau kita sudah tahu kan, kayak kadang-kadang udah ujian, nah siap-siap lagi menghadapi ujian. Tenang, berdoa, dan kau menjawabnya. Jangan kita kesimpulannya itu kan, kada kau menjawab kita salah saja lagi kita dengan kayak itu. Jangan kaya hidup kita di dunia dengan kamu mau kan apa berserah aja lagi dan apakah jadinya. Jangan itu aja putus asa, jangan. Nah, jadi kita di dunia nyaman. Kalau nyaman kada selalamanya, sakit kada selalamanya itu dunia. Tapi kalau akhirat itu tempat dibalasnya. Kalau nyaman-nyaman, kalau sakit sakit. Nah, kemudian kita meneruskan daripada pengajian kita lawas karena terbacalah kitab simpanan berharga, masya Allah. Kan di YouTube tuh ya, kalau Danang saat ini belum melihat di TikTok itu di makam Nabi timbul cahaya ya kalau lah ya Allah dan melihat kemarin belum melihat dua di jemaah, artinya kan burung babah barang kitab di Palangkaraya ketika di makam mualim guru Sidin Syukur itu kan, artinya kan dibangun kubah, maka dari jam 10 itu makam Sidin itu timbul cahaya. Subhanallah. Iya. Sama dengan kisah julun kitab yang dikarang ini deh. Ketika mati lampu timbul cahaya. Ini menunjukkan lawan kita murid-muridnya supaya mbak ikut itu jangan ada keraguan-raguan. Yakin, tanamkan serta rasakan. Kalau belum merasakan belum tentu. Beda meyakinkannya teman. Rasakan dan yakini apa yang sudah kita ketahui, di mana yang sudah kita ketahui ini dibuktikan oleh guru-guru kita. Apa kita bingung mati? Ya kemarin mereka bilang ada duriahnya Rasulullah di mata orang. Dan sekali itu artinya kan pendapat sedikit naib syahadat wa asyaf belum jauh bisa menapangnya pegawaian dari sini ketawa oleh malalajar kayak itu yang guru aja tak apa-apa aja sih serantang seruntung kalau dia kisahkan mulai saat ini sampai kena di sini ada hadis dari sini Masya Allah. Nah kacak jangan lagi ada keraguan di sini kan? Masya Allah. Dari ahlul bait memang mengakui. Kalau seumpamanya ini bahasanya dari kan salah, tidak akan connect dengan Rasulullah. Kenapa? Karena para ahlul bait itu ahlul Mustafa,
mereka memang dipilih oleh Allah. Alul Mustafa Tuhuri, artinya mereka itu dipilih oleh Allah daripada kesucian. Karena Rasulullah itu artinya Masya Allah, karena mereka sahih lagi lah Rasulullah. Kita ini nang bahasanya, nang terbitnya daripada Rasulullah, Allah berikan jalan kepada kita untuk supaya kita mendapatkan kesucian, kebersihan daripada Rasulullah itu. Maka kita berwasilah. Namun kita langsung tidak bisa berwasilah. Ada perantaranya, ada kawan. Udang tuh kada bisa langsung sugih, kada bagawi. Oh, ada jadinya tuh sugih, bapaknya sugih, banyak sugih, siapa anaknya dapat warisan setelah bapaknya mati. Adanya sugih. Oh, dia lagi masih bapaknya hidup, dapat kawannya sugih. Kenapa? Ada dapat bapaknya kembali, artinya kalau sudah mati, haknya hak waris. Nah, maka dari itu, Masya Allah, artinya kita yang diberikan oleh Allah memang kita tinggal menjadikan lagi. Artinya menjadikan, jangan ada keraguan. Nah, jadi kerinduan itu kada kawapian bahasanya tadilah nangaran bukan dari kita, itu daripada Allah. Nah, maka dari itu kita baca ini kan simpanan berharga nih. Mudah-mudahan menjadi simpanan wujud bagi kita di akhirat kita. Amin. Kemudian biar Allah tahu wa tazawwadu, persiapkanlah sangat bekal. Sebaik-sebaik bekal kita ini untuk kita kembali kepada Allah itu harus tahu jalan. Punya kita kada tahu, jangan kalah. Makanya orang banyak yang hafal nih hadisnya, membacanya bahwasanya 5 sampai artinya 6 kali, 10 kali dalam saya semalam itu kan 5 waktu itu kan, mulai azan yang dibaca Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah ati sayyidana, nah itu kan Muhammadanil wasilah, nah itu dibaca setelah azan dibaca, setelah iqamat dibaca. Cuma hanya dibaca, tidak didalami daripada maknanya. Allahumma ati sayyidana Muhammad, ya Allah yang telah mendatangkan bagi kami itu penghulu daripada segala nabi dan rasul. Artinya sebagai apa? Wasilah, perantara, sebabnya, lantarannya, wasilah itu kan. Nah, jadi kita berwasilah karena Allah aja menyuruh, ada langsung kepada Allah Ta'ala. Artinya melalui wasilah ini. Lalu kita berwasilah kepada Nur Muhammad, itu jalan yang disebut sebenarnya, sebabujurnya. Walaupun banyak di YouTube mendengar apa itu salah kisah Nur Muhammad itu. Ini wasilah. Kenapa? Karena itu mengatakan hafal daripada doa wasilah itu kan hadis toh. Dan Nabi ketika adzan dan qamat itu kan beliau membaca itu doanya sahih toh. Artinya wasilah ini wasilah yang mana? Arti wasilah jalan. Ya jalannya kita tadi, kita jalan ini kan nang menyampaikan kita. Kayak kita misalnya hendak ke Banjar. Bersepeda wasilah jalannya sampai juga lambat. Bersepeda motor sampai juga jalannya, ya kalau laju bersepeda, mobil berterak macam-macam jalannya. Nang paling cepat apa? Berwasilah. Nang artinya kan jalan mobil bersepeda tadi kan. Kalau nang paling cepat nang kita ke Banjar itu melalui pesawat sejam bersampai lah. Sampai bersepeda motor, ya anggaplah kurang lebih 10 jam, mobil 8 jam, 9 jam, berterak, kenal kan mobil sudah. Walaupun itu kendaraannya ganal, paham tak?
Walaupun itu ibadah bahasanya, ulang nih bahasanya tadi kan artinya mengandalkan, woi amal ibadahnya kita pandang itu orangnya haram, tapi kalau nya kada kenal jalan ini, nah harus paham, orang dia. Punya kada kenal jalan ini, biar apa? Bahasanya tadi, punya kada kenal. Kadang-kadang bisa sampai kepada Allah, kepada Rasulullah. Kenapa? Karena wasilah melalui Nur Muhammad ini, itulah ketika kita apabila sudah sampai, maka mengarang sampai itu disebut apa? Dan ketika Nabi itu ila sidratil muntaha. Sidir itu titik muntaha itu yang paling puncak dan akhir nih puncak perjalanan keyakinan kita, keimanan kita di mana? Kita harus tahu ini titik akhir dari keyakinan dan keimanan, sampainya di mana? Di rasa. Rasakan. Punya biar meyakini, mengimani, belum merasakan, belum lagi. Sampai segitu juga tahu bahwasanya hakikat diri daripada Nur Muhammad itu belum sampai lagi. Ini bila sudah menyampaikan diri, nah ialah kepada meyakini, kemudian pulang memandang, lalu dudukkan apa? Kadang kita rasakan semuaan daripada Nur Muhammad. Nah, apalagi ulun lagi. Dia kada bakal kulitan lagi. Jadi ulun kadang-kadang lagi. Keluarga, jamaah, kadang-kadang ulun melihat ada yang buang lahir. Ada yakin lagi. Siapa ulun cara meyakinkan lagi. Nang bahasanya tuh kalau sudah nang kita nang bahasanya ulun, nang kalau sudah kita melihat tuh nang kita lihat itu artinya nang sudah menjalankan dan mendudukkan dirinya di situ itu sudah bukti. Ini nang kada terbukti, hendak kita kuati. Diulang bahasanya pada jarak kena aja dulu jarak mengaji dan kasih itu kata tinggiannya. Dan kalau syariat itu kan aturan sudah. Dari mana mengembalikannya? Kita kembalikan syariat ini datangnya daripada hakikatnya daripada Rasulullah juga. Rasulullah dari mana? Daripada Allah Ta'ala. Nah, lalu kita mengembalikan supaya kada ada lagi kita akan kurang kuat. Nah, jadi apa pelajaran kita biar sedikit banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumin fid dharain amin. Artinya dengan judul martabat 7. Nah, artinya martabat 7. Jadi kita kenal juga. Nah, kita ini ada adanya sifat 7. Kalau nang bahasanya ada peribahasa. Nah, ini daripada hadis mutu qabla an tamutu. Matiakan diri sebelum kita dimatiakan. Nah, kayak kalau matiakan diri ini itu lah. Ada yang buat ke tanah. Nah, matiakan diri. Bebatak. Kenapa aja? Karena asal kita dari tanah. Wah, jujur aja. Jangan kenapa? Kalau batak separuh aja, masih dihinak lagi. Pokoknya asal tuh jadi satu. Ketemu makanannya. Bersama pada asal. Ya jaraklah berusaha kumpul. Aku ketika dididik oleh abahku, dimasukkan oleh abah ujar sendiri ke dalam tajau. Tajau itu berisi banyu, disalamkan oleh abahku ujar sendiri tabah busak aku hendak mati lamas di sini. Ujar abah ingatakan dan rasakan, pandang serta yakinakan diri daripada Nur Muhammad. Banyu pun daripada Nur Muhammad. Apabila sama, ada apa-apa di sini. Pertama, ada Hawa di sini. Kedua, masih di sini. Ketiga,
sudah bulat, tidak ada lagi lonjongnya, apa adanya sih masuk dalam situ, ke ada bergerak lagi, karena itu maksud kalau bukan bergerak tuh mati kan di sini ada apa lagi, kan di sini ada ajaran yang mematak diri mengembalikan kepada tanah itu cuma separuh aja. Jadi separuh tadi kan hidung kan habis segitu lah, ditutupi. Nah, jadi kada paham nah mematikan martabat 7 itu, nah artinya kita ada adanya sifat 7. Sifat 7 itu dengan sebutan ma'ani dalam tauhid kan, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, kuasa, nih kita nak kuasa ini jangan merasa kita. Apabila disyahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, jalan tauhid nang memberi kuasa siapa? Allah. Kawa melihat, kawa mendengar, kawa berpandang Allah. Itu syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan jalan Nur Muhammad. Kawa berpandang nang memandangkan Nur Muhammad. Itu syahadat Rasul ngarannya. Apabila melihat, siapa yang melihatkan Nur Muhammad, berpandang siapa? Nur Muhammad. Nah, itu sudah. Di mana syahadatnya? Ini gak ada awal pokoknya menerangkan syahadat Rasul. Kayaknya jalannya. Nah, menggerak siapa? Menggerakkan. Kalau syahadat Rasul itu ialah Nur Muhammad. Kalau syahadat tauhid Allah. Lalu dari wadah, tinggi syahadat tauhid dan daripada syahadat Rasul. Nah, iya tadi. Kalau bata tinggian, nah kita padahkan tinggi lah. Di bahasa Niger kita mengadakan di tauhid tinggi, artinya di syahadat Rasul terendah atau syahadat Rasul tinggi, syahadat terendah. Tetapi nama mengatakan ini adalah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ikam itu jangan hendak nih para lawan aku. Bahasanya hendak selalu lawan aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, umpati jalan daripada kekasihku. Nah, apa jalan daripada kekasih Nabi kita Muhammad, kekasih dari Allah Ta'ala tadi? Ialah lalu kita menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itu jalan. Lalu kita mengembalikan diri kita ini ada itu syariat, karena ujar Allah jika kadang ikam wahai Muhammad, aku kadang menjadikan seluruh alam. Jadi pada syariatnya alam apa aja yang ada sifatnya alam ini kan ialah selain daripada Allah. Itu alam itu makhluk ngarannya ciptaan. Jadi apabila ada ciptaan ini pada syariatnya tanpa ada Nabi Muhammad tidak ada. Makanya kita mendudukkan ujar Syekh Saman Al-Madani lazimilah musyahadatil wujud. Musyahadatil wujud. Kalau dalam tauhid wujud itu ada, apa jangan ada? Kalau syahadat yang pertama Allah, kalau syahadat yang kedua wujud, tiap-tiap apa yang ada bersumber daripada Nur Muhammad. Makanya menjadi baru sekumpul kita wujudkan pandangan kita, apapun yang kita pandang dan kita lihat, jangan sampai lupa lawan Rasulullah. Nah, pandangannya itu pandangan orang yang memandang kepada Nur Muhammad. Padahal kita kawalah dan semua kawan kita. Nah, jadi martabat 7 ini artinya tadi kita pelajari lah. Kita ketahui. Kadang-kadang apa jangan mengaji martabat 7. Pada bahasil jangan. Sudah Allah berikan di dalam diri kita ini supaya kita tahu, supaya nang mutu qabla an tamutu tadi kan, supaya kita nang apa nang digawi kada tak ambil gawian Allah Ta'ala. Digawi sifat nang kita gawi ni kan tak akui ni aku dan bagawi kada kawa kita ni kepada Allah Ta'ala. Itu saudara tauhid syahadat Rasul. Tapi kalau pada hakikat syahadat Rasul itu kalau ada Nur Muhammad kan bagaimana? Nah, maka dari itulah apabila kita paham insyaallah
Yang saya sama-sama dari itu kasih lazimi musyahadatil wujud. Nah, makanya saya sama-sama dari pun salah satu pun saya musyahadahnya pandangan sidir itu ialah yang selalu dimusyahadahkan sidir Nur Muhammad. Lalu muraqabah yang dirasakan sidir selalu dan senantiasa, ada lain lagi selain daripada merasakan diri daripada Nur Muhammad. Dan sudah berlalu, ini kan akhir sudah kita lihat. Di akhir daripada bulan Jun Hijjah. Rame-rame tadi baca manaqib Syekh Salman Al-Madani. Musyahadah aja. Yang saya selamat sampai di situ aja, musyahadatil wujud. Tapi kan di dalam membuka wujudnya tadi kan kemana buka kan tadi kan. Itu musyahadah. Musyahadatil wujud, syahadat tauhid. Allah situ pandangannya. Syahadat Rasul Nur Muhammad kayak itu. Ada banyak membaca manaqib itu banyak. Tapi dulu dikatakan macam itu cari ujar ulun, nang bujur-bujur guru dapat izin lawan basana, lawan keguruan, kaituan, basana dan lihat Masya Allah. Dan akan tahu jelas guru lawan siapa, macam nakib dua. Maka pilih aja dia Allah ya Rasulullah. Amalkan habis dia bahasa yang semua menolong Nabi Muhammad itu amalkan itu tuh berbarengan dengan tarikat samaniyah. Ini seorang yang mengamalkan tarikat samaniyahnya kan pemandangan kalau mengamalkan itu Masya Allah lapas maka tutup 2 bulan apa dengan bagus guru itu ya jerulun buat HP itu casingnya aja ya kalau wah ini kan HP-nya isinya bagus-bagus. Tapi ya isinya Allahu Akbar. Nah mudah-mudahan kita kau menuntut kita bilanglah perjalanannya apa? Bermula martabat 7 ialah perjalanan orang-orang yang ingin menghendaki rahmat dan ridha Allah. Nah jadi orang yang belajar martabat itu apabila hendak mendapat ridha-Nya Allah dan rahmat-Nya Allah, pelajari tentang masalah martabat 7. Insyaallah akan datang kita sambunglah sampai di sini jadi lupa pengajian kita dan jangan lupa